Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Abdillah dari semester 4 non-reguler. Kali ini saya akan membahas kembali pelajaran hukum pidana lanjut. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali tentang bab 5, yaitu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana, yaitu satu, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dan macam-macam delik aduan itu satu, delik aduan mutlak atau absolut, dan kedua, delik aduan relatif. Siapa yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Kemudian tenggang waktu pengaduan. Tenggang waktu pengaduan yaitu sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku untuk delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Selanjutnya, kadaluarsa pengaduan terjadi setelah 6 bulan apabila korban yang bertempat tinggal di Indonesia, dan kadaluarsa pengaduan terjadi 9 bulan apabila korban bertempat tinggal di luar Indonesia menurut pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, menarik lagi pengaduan yaitu setelah 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tapi jika yang berhak mengadu meninggal, pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan aduan tidak terkait waktu 3 bulan. Waktu penarikan delik terjadi apabila masih dalam selama waktu pemeriksaan dan sidang pengadilan. Kemudian alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana yang kedua yaitu nebis in idem. Diatur dalam pasal 76 KUHP. Dasar atau rasio asas ini adalah yang pertama untuk menjaga martabat pengadilan, dan yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat kepastian hakim. Syarat-syarat nebis in idem. Yang pertama, adanya putusan hakim yang mempunyai keputusan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Dan yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang telah diputus. Kemudian alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana nomor 3 yaitu matinya terdakwa. Kewajiban menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa karena subjek hukum tersebut adalah subjek hukum pidana adalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana yang keempat adalah kadaluarsa atau verjering menurut pasal 78 KUHP yaitu untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, selebih untuk terdakwa. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP. Yang pertama, untuk semua kejahatan di bawah 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan dengan hukuman 3 tahun ke atas, daluarsanya selama 12 tahun. Yang ketiga, untuk pidana dengan ancaman mati atau seumur hidup, daluarsanya terjadi setelah 18 tahun. Yang keenam, abolisi dan amnesti. Abolisi adalah meniadakan kewenangan dari jaksa untuk menuntut hukuman. Dan kemudian amnesti adalah wewenang yang lebih, yaitu meniadakan kewenangan untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum atau sesudah eksekusi.